Saya Rizky Maja. Saya Indah Puspitasari. Saya Rizky Nurhalida. Saya Okma Setianda. Saya Siti Rahma. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi untuk memenuhi tugas dari pengantar ekonomi mikro dari dosen Miss Selviani SPD MPDE. Selamat menyaksikan. Hai semua, tahukah kamu kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Kata ekonomi itu sendiri terbagi menjadi dua kata, oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Apakah ekonomi hanya membahas seputar kegiatan rumah tangga saja? Lalu, bagaimana sih sebenarnya ilmu ekonomi itu? Yuk kita cari tahu. Sekarang kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Berbicara tentang ekonomi, tentu yang ada di pikiran kita adalah uang ya. Nah, sebenarnya uang hanya sebagian dari konsep dasar ilmu ekonomi. Teori ekonomi dibuat berdasarkan atas landasan pengamatan sebab dan akibat yang berdasarkan aksi dan juga reaksi di dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kata ekonomi atau ekonomi kita kenal dan kita gunakan sampai saat ini. Pengertian ilmu ekonomi tidak dapat kita sempitkan hanya pada satu jenis transaksional saja. Para ahli mengemukakan masing-masing pendapatnya mengenai ilmu ekonomi itu, diantaranya Richard J. Ritchie mengemukakan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya, Adam Smith mengemukakan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengelola berbagai sumber daya terbatas atau tidak terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam hidupnya. Yang ketiga, John Maynard Keynes mengemukakan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkat kemakmuran di suatu negara yang membutuhkan intervensi pemerintah sehingga mencapai suatu kondisi perekonomian tertentu. Nah, yang terakhir, Muhammad Hatta, salah satu tokoh dari Indonesia. Beliau mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial di dalam suatu masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengandung elemen masyarakat, sumber daya yang terbatas, dan tujuan ekonomi. Ternyata ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, teori ekonomi. Dan yang ketiga, ekonomi terapan. Apa sih yang dimaksud dari ketiga jenis ilmu ekonomi tadi? Yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data dan menjelaskan berbagai fenomena serta kenyataan yang terjadi. Jadi, ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi di suatu daerah atau negara berdasarkan data yang ada. Yang kedua, teori ekonomi, yaitu ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan tentang sebuah cara mengenai sebuah sistem ekonomi bekerja serta ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Teori ekonomi dibagi menjadi 2 loh, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Di ekonomi makro, kita mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan sebagai sistem. Hal yang diteliti yaitu tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan deflasi, serta tingkat harga. Sedangkan di ekonomi mikro, kita mempelajari perilaku pelaku ekonomi, baik individu maupun perusahaan, dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. 3. Ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Dalam ekonomi terapan, kita menggunakan ilmu teori ekonomi seperti pengukuran, metode analisis, statistik, dan ekonometrika untuk mempelajari fenomena ekonomi dan membuat kebijakan ekonomi yang akurat. Nah, sesuai cakupan
keseluruhannya, ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa cabang, di antaranya ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi politik, ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi internasional, ilmu ekonomi regional, ilmu ekonomi sumber daya alam, ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan ilmu ekonomi syariah. Siapa yang tahu ilmu ekonomi apa yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga uang? Yaitu adalah ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter ini adalah yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga uang lainnya. Ilmu ekonomi industri, cabang ini mempelajari tentang interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Terus, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian antar bangsa atau antar negara sudah pasti ilmu ekonomi internasional. Terus, kalau cuma membahas tentang antar wilayah atau proses perkembangan wilayah, sudah pasti ilmu ekonomi regional. Kemudian ada cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai tentang sumber daya. Sumber daya sendiri itu ada dua. Yang pertama sumber daya manusia atau SDM, yang kedua sumber daya alam atau SDA. Kalau ilmu ekonomi SDM, fokus bahasannya adalah faktor produksi tenaga kerja seperti masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Lalu ilmu ekonomi SDA ini membahas tentang masalah dan alokasi SDA optimal serta ekonomi, misalnya internalitas positif dan negatif. Dan yang terakhir adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus. Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Cabang ilmu ini dinamakan ekonomi syariah, bertujuan untuk menerapkan ekonomi berbisnis Islam. Pokok pembahasannya antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba pada perekonomian, dan zakat. Kira kalian pernah berpikir untuk membuka usaha atau lapangan pekerjaan nggak? Nah, untuk membuka usaha di bidang bisnis sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi. Berdasarkan kegiatannya, prinsip ekonomi dibagi menjadi 3. Pertama, prinsip ekonomi produksi. 2, prinsip ekonomi distribusi. 3, prinsip ekonomi konsumsi. Nah, kali ini kita akan membahas prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan, mengolah, dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi merupakan dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu, atau biaya produksi dan pengorbanan serendah-rendahnya dihasilkan barang dan jasa tertentu. Ekonomi dalam kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah upaya menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dengan jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan jumlah tertentu. Terakhir, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia untuk memanfaatkan barang atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan anggaran dan pengorbanan tertentu, atau dari anggaran dan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh kepuasan dari barang atau jasa tertentu. Lalu apa sih manfaat dari menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. 2. Kerja hebat, cepat, dan tepat untuk memperkecil resiko kerugian dan kerusakan. 3. Mencapai tujuan dengan tepat waktu dan berhasil mencapai
tingkat kemakmuran yang diinginkan. Mempelajari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi awal mulanya dipelajari karena manusia memiliki kebutuhan needs dan keinginan wants. Kebutuhan dan keinginan manusia itu jumlahnya tidak terbatas atau unlimited, sedangkan sumber daya source yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut jumlahnya terbatas atau limited. Berikut adalah manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, untuk mencari tahu pengertian dan hubungan peristiwa yang terjadi dalam perekonomian. Yang kedua, memanfaatkan ilmu ekonomi sebagai landasan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menciptakan kondisi yang kondusif dan baik untuk kemajuan perekonomian. Yang keempat, melatih seseorang untuk mengembangkan kreativitasnya dalam berwirausaha dan mandiri. Yang kelima, melatih manajemen kehidupan manusia. Yang keenam, melatih dan mengelola perekonomian dalam lingkup keluarga. Yang ketujuh, jadikan manusia sebagai agen perubahan dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, membantu manusia untuk mengenal potensi alam yang ada. Konsep dasar ilmu ekonomi sangat penting untuk kamu ingat. Selain dasar untuk mendalami ilmu ekonomi, konsep ini juga berguna untuk dasar pengambilan ekonomimu sehari-hari. Laju banget. Konsep dasar ilmu ekonomi sangat penting untuk kamu ingat. Selain dasar untuk mendalami ilmu ekonomi, konsep ini juga berguna untuk dasar pengambilan ekonomimu dalam sehari-hari.